Ya, jadi saat ini saya berada di pinggiran kawasan hutan adat Amatoa Kajang. Inilah yang kemudian menjadi wilayah tugas dari Galak Bantalang sebagai penjaga hutan dalam struktur adat Amatoa Kajang. Hutan dalam perspektif masyarakat adat Amatoa Kajang itu adalah sebuah hal yang sangat istimewa dan disakralkan. Dalam borong itu harus dijaga hutan karena dialah yang mendatangkan hujan. Kalau hutan ditebang itu akan menghilangkan sumber-sumber mata air. Ya. Jadi istilahnya bahwa boronga angkonta ibosia. Karena di sini tidak ada pengairan, maka hujan itulah pengairan. Karena itulah hutan itu harus dijaga dan dilestarikan. Hal yang dijaga dalam hutan ini adalah pertama ada yang disebut dengan uhe atau rotang, jenis rotang. Kemudian udang, kemudian rotang, udang, lebah, sehingga dan hutang. Nah, ini adalah satu kesatuan yang harus lestari dan dalam pemeliharaan hutan kawasan adat Amatoa Kajang, dan inilah yang menjadi tanggung jawab daripada Galak Bantalang yang harus dikawal bersama-sama dengan segenap pemangku adat untuk menjaga kelestariannya. Dan seperti kita lihat bahwa suasana hutan ini betul-betul masih perawan, masih alami. Dan hutan sendiri itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan rambang sepang dan ada yang disebut dengan rambang luara. Jadi kawasan hutan sempit yang menjadi area Lalang Imbaya, kawasan adat Amatoa Kajang yang itu disakralkan, dilarang melakukan penebangan. Sementara rambang luara di luar kawasan adat, di situ aktivitas masyarakat diizinkan sebagai sumber penghidupan seperti berkebun, bertani, dan beternak. Adapun rambang sepang ini posisinya ada di Lalang Imbaya. Rambang luara itu posisinya ada Pantarang Imbaya atau di luar area kawasan adat Kajang. Saya datang di salah satu desa, yakni Desa Sanatoa, yang memiliki keunikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena salah satunya desa yang masih konsisten dalam menjaga kelestarian hukum adat. Salah satunya adalah bagaimana menjaga kelestarian hutan. Hutan bagi masyarakat adat Kajang adalah salah satu hal yang istimewa karena menurut Pak Sandri Kajang bahwa hutan itu adalah selimutnya bumi, atau dia adalah penjaga keseimbangan iklim dalam kehidupan bumi. Saya didampingi oleh Bapak Kepala Desa Patiroang yang juga dalam jabatan adat itu disebut Galak Bantalang, yang memiliki tugas khusus terkait dengan bagaimana menjaga hutan yang menjadi area kawasan adat Kajang. Kita akan berbincang seperti apa posisi hutan dalam kepercayaan masyarakat Kajang dan seperti apa tugas-tugas Galak Bantalang dalam menjaga dan melestarikan hutan adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Desa Patiroang. Kepala Desa Patiroang ada dua. Pertama Desa Patiroang, yang kedua Galak Bantalang. Ini Galak Bantalang adalah yang menjaga hutan di dalam kawasan. Misalnya ada orang yang menebang kayunya, berarti saya mendenda kalau ada yang menebang hutan seperti rotan, pohon kayu. Yang kedua, kalau misalnya ada yang masuk di hutan menebang tidak minta izin kepada saya atau Bohe Amma dan kehutanan, berarti kita denda sebanyak 10 juta per pohon. Inilah
Bohe Amma. Dan Bohe Amma ini adalah dituangkan di sini untuk anggotanya 26. Jadi saya sebagai panglima hutan di Desa Patiron dengan Tanah Toa. Bisa diuraikan Pak Desa, Ya. selama ini bagaimana dalam menjalankan tugas-tugas sebagai panglima atau penjaga hutan di area kawasan adat yang dimana kan kadang masyarakat ada yang menebang. Misalnya Pak, kalau ada masyarakat yang menebang hutan tanpa seizin sama Bohe Amma, lantas saya menyuruh menebang, kepala desa yang menyuruh menebang, berarti saya dihukum secara adat sebagai galak bantalan. Seperti apa biasa hukuman yang diberikan ketika kepala desa atau galak bantalan melanggar? Hukumannya adalah kita diputuskan bahwa tidak lagi menjawab sebagai galak bantalan karena melanggar aturan ada. Kalau masyarakat yang melanggar, seperti apa jenis-jenis hukuman yang diberikan? Kalau masyarakat yang melanggar berarti dia, artinya bahasa di sini di nandro-nandro di Paraparaya. Kalau dia melanggar berarti kalau ada urusan ada berarti tidak dilayani secara ada matua. Apakah dalam perjalanannya selama ini, selama kita menjabat sebagai galak bantalan, pernah ada yang dijatuhi hukuman seperti itu? Pernah. Kalau misalnya dia melanggar ada, berarti kalau ada orang mati berarti Amma dengan galak bantalan tidak didudukkan sebagai pangarakan di situ. Bagaimana dengan hukum negaranya kalau dia melanggar? Hukum negaranya, misalnya kalau Amma sudah seperti ini, dia melanggar ada, berarti Bohe Amma dia dijatuhkan hukum ada. Jadi kalau sudah itu berarti Amma menyerahkan ke hukum negara. Berarti dua hukum yang dia harus jalani. Dua hukum yang dia jalani. Jadi misalnya saya, kalau ada yang menebang berarti saya ditanya sama Bohe Amma, apakah kau tugaskan di sini? Kenapa tidak dijaga kelestarian hutan? Jadi harus temui untuk memediasi. Berarti Ya. Baik orang yang mau menebang lebih dulu harus meminta izin sama Bohe Amma. galak bantalan. Amma. Iya. Demikian pula ketika sudah kedapatan ada permasalahan, harus diinformasikan apakah ada izin dari galak bantalan atau tidak. Saya kalau dia duluan minta izin sama saya sarankan kepada ada dua. Saya suruh datang di Bohe Amma untuk menghadap dulu. Kalau Bohe Amma membiarkan berarti kembali ke saya semula, bahwa saya diizinkan oleh Bohe Amma. Tapi kalau Amma tidak mengizinkan berarti saya juga takut mengizinkan. Seperti ada dua juga, Amma juga dia larinya ke kehutanan juga. Oh, berarti tiga institusi ini harus sepakat. Ada tiga. Bohe Amma, kehutanan, galak bantalan. Terus sebagai galak bantalan, apa harapan kita ke depan supaya hutan ini bisa lestari, karena hutan ini merupakan bagian penting dari komunitas adat Kajang, dan bagaimana masyarakat itu bisa sadar, apa harapan kita kepada pemerintah daerah misalnya atau kepada Kementerian Kehutanan? Saya rasa kalau kita ini yang tambah jaga kelestarian hutan berarti kita sangat bekerja sama Bohe Amma untuk melindungi hutan ini, karena siapa lagi melindungi kalau bukan Bohe Amma dengan kehutanan dengan galak bantalan. Karena inilah hutan ini yang di tengah-tengah kota, dan saya tidak pernah melihat di Indonesia ini bahwa ada hutan yang dikelilingi oleh kota. Jadi inilah yang uniknya di Tanah Toa ini, Amma Toa, karena
hutan dikelilingi dengan kota. Jadi saya rasa semua masyarakat khususnya di desa Tanah Toa atau di Kecamatan Kajan, Kabupaten Bulukumba memang harus dijaga betul ini hutan. Karena ini adalah hutan lindung yang unik sekali. Bahkan di Indonesia. Di Indonesia ini tidak ada sama sekali bahwa ada hutan yang dikelilingi oleh kota. Menurut ajaran-ajaran pasang seperti apa sebenarnya itu kedudukannya hutan dalam kelompok masyarakat adat? Kalau di sini anunya Bohe Amma, menebang hutan di hutan kayu, pohon kayu, berarti itu pelanggaran berat. Kedua, membunuh lebah berarti itu juga hukum berat. Mengambil sungai di dalam hutan itu berarti itu pelanggaran berat. Berarti kalau ada yang melanggar empat ini, inilah kekuatannya Boy Amma. Dan Galak Bantalang bertugas untuk menjaga itu. Saya sebagai Galak Bantalang untuk menjaga hutan ini, hutan lindung di kawasan adat Amatoa, khususnya desa Patiruan. Jadi misalnya kalau ada masyarakat yang butuh kayu, seperti apa persyaratan-persyaratan atau aturan yang harus dipenuhi kalau misalnya dia butuh? Kalau ada yang butuh, misalnya kalau dia tidak melebihi dari yang kita itu yang pakai, misalnya dia mau bangun rumah, bisa Amma mengampuni, bisa Amma memberikan, tapi pembiti saja. Ada pembatasan. Ada pembatasan. Yang pembiti saja yang mau di pinggir-pinggir hutan itu. Yang di dalamnya itu tidak bisa. Di dalam hutan ini, hutan lindung ini tidak bisa kecuali di luar pinggiran. Yang pohon biti. Itu anunya pesannya Amma. Diketahui khususnya ada Kajang Amatoa. Itu perlu sekali dijaga. Terus apa harapan terakhir kita kepada pemerintah daerah ke depan supaya hutan ini bisa terjaga dengan lestari? Harapan saya terbaik adalah perlu dibantu oleh Amma secara hukum negara, dan itu diperintahkan juga kehutanan untuk selalu mengontrol di hutan ini. Karena siapa lagi mau membantu Boy Amma kalau bukan kehutanan? Nah, kita ini pemerintah desa harus juga dilindungi bantuan oleh kehutanan. Karena inilah tugasnya hukum negara. Dan kalau misalnya kehutanan ini tidak menjaga, siapa lagi yang membantu Boy Amma kalau bukan kehutanan? Ini perlu diwaspadai ini di adat Amatoa. Jadi harapan saya mudah-mudahan ini Bapak sekarang ini saya sangat berapresiasi, karena apa yang tujuan kita adalah melindungi hutan ini di adat Kajang Amatoa. Dan sesungguhnya saya sangat bersyukur kepada Bapak sekalian bahwa barusan kali ini untuk keluar memberikan motivasi masyarakat desa Amatoa menjalankan motivasi yang terbaik. Jadi itu perlu Kementerian Wisata mencarikan jalan bagaimana supaya tambah baik di dalam ini perwisata di kawasan adat Amatoa. Itu perlu dibantu.
Dan kalau perlu kita carikan solusi ya, tempat masukan di desa Patiroan, karena disinilah di desa Patiroan ini pintu korban masuk di bawah Amma. Ini perlu kita perbaiki juga. Dan kalau perlu saya minta bantuan kepada Menteri Pariwisata bahwa yang terbaik di mana saya meminta, kalau bukan di Kementerian Pariwisata, saya minta di Kementerian Pariwisata wisata alam, karena di desa Patiroan ini banyak sekali yang perlu kita dikembangkan di situ. Hanya karena Kementerian Pariwisata ini tidak tahu bahwa Patiroan itu adalah yang terbaik juga di Kabupaten Bulukumba ini, wisata alam. Dan itulah permintaannya Kepala Desa Patiroan. Saya sebagai Galak Bantalan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah perbincangan kami dengan Bapak Kepala Desa Patiroan yang sekaligus menjabat sebagai Galak Bantalan dalam struktur adat masyarakat Amma Tua Kajang. Beliau memiliki tugas khusus, yakni menjaga dan melestarikan hutan yang menjadi area kawasan adat Amma Tua Kajang, sehingga seluruh proses yang terkait dengan interaksi dengan hutan itu harus mendapat izin atau persetujuan dari beliau. Demikian pula ketika ada yang melakukan penebangan secara liar, maka akan dimediasi oleh Galak Bantalan kepada Amma Tua dan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pihak kehutanan. Jadi inilah peran-peran yang menjadi tugas daripada Galak Bantalan sebagai pemangku atau penjaga atau panglima hutan yang menjadi area kawasan adat Amma Tua Kajang. Kita berharap bahwa ke depan pemerintah daerah, pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, bisa memberikan yang terbaik dalam rangka menjaga eksistensi hutan, khususnya yang ada di area kawasan Amma Tua Kajang, karena ini merupakan hak asal usul daerah dan sekaligus sumber penghidupan bagi komunitas adat Amma Tua Kajang. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.